Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kami para imam, para romo di Keuskupan Agung Jakarta sedang mengadakan TEPAS, Temu Pastores, di Via Renata, di Puncak. Tema yang dibahas kali ini adalah kepedulian terhadap yang miskin dan membutuhkan. Ada yang menarik dari tema kali ini, karena kemudian ada sebuah masukan dari Bapak Kardinal untuk tidak menyebut hanya sekedar orang miskin, tetapi dikasih kata saudara kita yang miskin. Karena kalau hanya miskin saja menjadi tidak jelas. Tetapi kalau kemudian menjadi saudara, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan saudara kita yang berkekurangan. Hal menarik lain yang sempat terekam adalah ketika ada pengalaman bagaimana satu komunitas memberikan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang yang miskin, sekaligus mengundang satu orang pemulung yang menjadi saksi dari kepedulian sosial itu. Diceritakan bahwa komunitas itu menyediakan makan siang. Namun ketika pemulung yang ikut bersaksi, dia justru mengatakan, memang benar bahwa makan siang itu juga sangat berarti bagi kami. Namun yang lebih berarti dari itu adalah bahwa kami ditemani makan. Kami diajak ngobrol. Dan kami merasa bahwa kami bukan sekedar orang yang terpinggirkan, tetapi yang dihargai, yang ditemani, dijadikan sahabat. Bukan sekedar makan, tetapi persaudaraan yang justru lebih berarti. Dan menurut saya itu sangat menarik. Kemudian dia bercerita, pemulung itu, saya tidak menyebut nama, bahwa dia bekerja keras dari berangkat pagi-pagi dan pulang malam. Dan dia memang lelah, tetapi dia mengatakan bahwa meskipun lelah, tetapi dia merasa sangat senang dan bahagia ketika dia pulang disambut oleh istri dan oleh anak-anaknya dengan penuh pengharapan. Dan betapa bahagianya dia ketika dia bisa membawa sesuatu untuk dinikmati oleh keluarganya di rumah. Sebuah kebahagiaan sederhana, seorang pria yang bertanggung jawab terhadap keluarganya yang juga sederhana. Dia bercerita bagaimana sejarahnya bisa menjadi pemulung. Semula dia bekerja, tetapi kemudian tidak berhasil. Lalu ada temannya yang mengajak, dan kemudian dia masuk dalam dunia mengumpulkan barang-barang bekas. Yang menarik sekali adalah ketika sudah berakhir dan rencananya mau memberikan ucapan terima kasih yang akan diberikan oleh Romo Vikjen, saudara kita yang pemulung ini meminta waktu 2 menit untuk mengungkapkan kesannya. Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat mengharukan. Dia mengatakan bahwa betapa bahagianya dia. Seumur hidupnya dia tidak merasa bahwa, belum pernah dia merasakan bahwa dia begitu dihargai. Karena dia seorang pemulung. Tetapi untuk datang ke Via Renata, dia dijemput oleh seorang supir dan disambut dengan sangat baik oleh para imam, makan bersama, dan kemudian memberi kesaksian. Diberi waktu untuk berbicara dan didengarkan. Dan dia mengungkapkan itulah pengalaman terindah, bahwa dia merasa begitu dihargai sebagai pribadi, sebagai manusia. Untuk pertama kali dia setelah sekian lama tidak merasa sebagai pemulung. Dan itu sangat kesaksian yang sangat mengharukan. Rupanya di sekitar kita ada pribadi-pribadi, ada saudara-saudari kita yang begitu sederhana, membutuhkan bukan hanya makanan, tetapi pengakuan, penghargaan sebagai sesama saudara.
Tentu pengalaman ini bagi para imam sungguh-sungguh membantu untuk memprioritaskan di masa depan program-program yang kiranya bisa menyentuh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan kita harus berani mengatakan saudara kita yang membutuhkan. Bukan sekedar orang miskin, bukan sekedar orang yang membutuhkan, tetapi saudara. Dan kita perlu melakukan sebuah program kepedulian yang sungguh-sungguh bisa menyentuh mereka. Tidak harus besar, tetapi justru fokus pada penghargaan sebagai pribadi, sebagai manusia ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan memang pada dasarnya itulah perintah Tuhan untuk kita, agar kita saling mengasihi seperti Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Tidak harus dengan hal besar, tetapi mengasihi pada dasarnya adalah memelihara kehidupan agar menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berarti. Kita berani menghargai kehidupan itu sendiri, yang memang setiap pribadi sangat berharga, bukan hanya karena status sosialnya, tetapi kehidupan itu sendiri memang sangat bernilai, sangat berharga. Supaya kita sendiri kemudian juga bisa menghargai kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan juga kepada kita, tetapi juga memperhatikan semua kehidupan yang lain, yaitu dengan memelihara, dengan merawat kehidupan. Karena dengan cara itu kemudian kita bisa menyadari kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Juga karena kehidupan itu berarti kita tidak menyia-nyiakannya, entah itu kehidupan orang lain atau juga kehidupan kita sendiri. Menghargainya tentu dengan menghayati hidup kita sebaik mungkin, agar kita selalu bersyukur atas kehidupan yang kita terima. Karena memang hidup saja sudah menakjubkan, karena kehidupan kita ambil bagian dari Sang Hidup itu sendiri, yang memberikan nafas kehidupan kepada kita ketika kita diciptakan. Maka sungguh merupakan pengalaman yang sangat menarik, sekaligus merupakan panggilan, ajakan kepada kita untuk bisa memelihara kehidupan, mempromosikan kehidupan kita maupun kehidupan yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tanaman, bukan hanya binatang piaraan, tetapi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak harus dengan hal besar, tetapi menemani, mengajak berbicara, dan menghargai sebagai pribadi yang juga dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menghargai kehidupan kita dengan memelihara kehidupan ini dengan bijaksana. Memilih tindakan-tindakan yang sungguh baik, dan tidak tenggelam dengan persoalan-persoalan yang membuat kita lupa betapa berharganya kita, betapa dicintainya kita. Persoalan ada, tetapi kita harus yakin bahwa persoalan itu akan berlalu, bahwa Tuhan memang mengizinkan kita menghadapi kesulitan itu supaya kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan kemudian kita terus bertumbuh dan merasakan kasih Tuhan yang selalu menuntun kita. Tuhan selalu ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Setiap peristiwa terjadi karena Tuhan mengizinkannya, agar kita semakin baik, semakin kuat, dan semakin bijaksana. Maka, saudara-saudari terkasih, mari kita terus berbuat baik. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.